Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya Abdullah? Allah yahfazukum jami'an. Baik, bertemu kembali dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10. Memasuki bab baru dengan tema baru, yakni menganalisis unsur-unsur hadis. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, bab 3 akan kita bedakan menjadi 3 bagian. Ini merupakan bagian pertama ya, yang akan kita bahas, dan nanti dilanjut pada bagian kedua dan bagian ketiga. Oke, stay tune ya, and let it go. Ya, kita mulai. Yang pertama, kita review terlebih dahulu terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kemarin. Yang pertama adalah merujuk pada 7 periode sasih perkembangan hadis, ya, diantaranya ada yang disebut dengan asrul kitabah wa tadwin, secara kronologis kapankah masa tersebut terjadi dan apa karakteristiknya. Oke, silakan dijawab, saya beri waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah masa penulisan dan pembukuan hadis. Nah, ini terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana sudah terjadi pembukuan hadis ya, dan penulisan hadis secara resmi. Yang sebelumnya ya sudah ada penulisan ya, namun hanya catatan-catatan pribadi. Nah, pada masa ini sudah mulai ada penulisan secara resmi, dan juga muncul banyak ulama ya, yang menghasilkan karya-karya berupa kitab hadis. Oke, sip. Yang kedua, masuk pertanyaan kedua, silahkan dijawab juga. Bagaimana perkembangan hadis pada masa Nabi dan pada masa Khulafaur Rasyidin? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah tahu jawabannya? Yaps, ya, pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin ini lebih condong pada transmisi atau periwayatan hadis secara bil lisan. Ya, belum ada penulisan hadis. Mengapa demikian? Yang pertama, pada masa Nabi yang bisa membaca dan menulis itu sangat terbatas, sehingga hanya mereka yang mampu membaca dan menulis yang menulis untuk dirinya sendiri. Ya, pada masa ini juga Rasulullah belum ya memerintahkan untuk menuliskan hadis. Pada masa Khulafaur Rasyidin ini juga sama, khususnya pada masa Umar ini justru dilarang keras untuk menuliskan hadis, karena Umar meminta agar umat Islam pada masa itu lebih fokus untuk menuliskan Al-Quran. Ya, jadi untuk penulisan hadis belum gencar untuk dilaksanakan. Oke, sudah paham dan sudah ingat semua? Kalau sudah, kita masuk pada pembahasan baru. Nah, di sini unsur-unsur hadis ya, tadi kan judul awal kita adalah memahami atau menganalisis unsur-unsur hadis. Unsur-unsur itu apa? Unsur-unsur itu merupakan bagian-bagian ya, bagian-bagian dari sebuah hadis. Terdiri dari apa saja? Yang pertama ada yang disebut sebagai sanad, yang kedua adalah matan, yang ketiga adalah rawi. Langsung saja kita bahas ya. Di sini yang pertama kali kita bahas ya, di bagian pertama ini adalah unsur hadis yang berupa sanad. Insya Allah minggu depan adalah matan, dan minggu ketiga adalah tentang rawi. Ya, yang pertama, mengapa sih kita harus mengetahui sanad? Nah, ini sebagai analogi saja. Misalnya seperti ini. Anak-anakku semua mendengar sebuah berita dari seseorang. Nah, apakah teman-teman semua ya, atau anak-anakku semua ini akan langsung percaya dengan orang tersebut,
Nah, tentu saya di sini respon dari anak-anakku berbeda-beda. Ya, jika memang orang yang menyampaikan kabar tersebut adalah orang yang anak-anakku percaya, ya pasti apa ya semua yang dikatakannya pasti anak-anakku semua percaya. Tapi ya kalau misalkan orang tersebut adalah orang yang terkenal sebagai pembohong, nah maka sudah pasti kabar yang dibawanya juga bohong. Ini juga berlaku pada hadis. Hadis ini sebuah kabar, ya sebuah berita yang bersumber dari Rasul berupa perkataan beliau, kemudian juga perbuatan beliau. Nah, orang-orang yang menyampaikan hadis, ya menyampaikan ucapan-ucapan atau perilaku-perilaku beliau ini juga harus kita ketahui dulu apakah orang tersebut memang benar-benar orang yang jujur atau orang yang terkenal pembohong atau pendusta. Nah, dengan demikian maka apa yang kita ketahui berasal dari Rasul itu menjadi lebih valid, ya lebih pas dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, maka dengan ini para ahli hadis ini memberikan penilaian sahih atau tidak. Ini juga salah satunya berdasarkan dari kesahihan sanad. Nah, apabila sanadnya tidak sahih, maka nanti akan berpengaruh terhadap kualitas hadis. Baik itu nanti berupa penurunan, ya penurunan kualitas, ya atau bisa juga ya penurunan yang secara signifikan sampai dalam kategori maudhu atau pemalsuan. Berikutnya masuk pada definisi sanad. Sanad secara etimologi berasal dari sanadun yang berarti indhimamu syai'i ila syai'i, yakni penggabungan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sanad juga bisa diartikan dengan al-mu'tamadu atau pegangan, sandaran, dan secara terminologi adalah at-thariqul mawsilu ilal matni, yaitu jalan yang menghubungkan pada matan hadis. Nah, di sini sanad secara etimologi, secara terminologi ini bisa disebut juga dengan rentetan atau urutan atau silsilah para periwayat hadis, ya yang disebut pertama sampai kepada Rasul. Maksudnya yang disebut pertama siapa? Ya misalkan an Anasin an Abdillah ibni Umar, ya an Abi Hurairah qala Rasulullah. Nah, maka yang disebut pertama di situ maksudnya adalah tadi ya yang disebutkan awal. Siapa tadi? Anas, ya. Anas ini sebagai sanad, ya sanad pertama yang disebutkan. Maka Abu Hurairah ini sebagai sanad terakhir, ya atau pegangan terakhir. Nah, misalnya sebagai contoh ini ada sebuah berita dari guru Z, ya dari guru Z misalkan. Di sini siswa, ya ada beberapa siswa yang menyampaikan. Yang terakhir mendapatkan informasi itu adalah si A. Nah, si A ini dapat informasi dari siapa? Dari si B. Si B dapat informasi dari si C. Si C dapat informasi dari si D. Nah, maka di sini yang disebut pertama oleh si A siapa? Berarti si B. Ya, si B ini berarti sandaran atau pegangan, ya pegangan bagi si A. Jadi informasinya ini dipertanggungjawabkan kepada si B. Si B mempertanggungjawabkannya pada si C. Si C mempertanggungjawabkannya pada si D. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu sebagai analogi saja. Nah, ini ada contoh pada kitab Sahih Bukhari. Haddatsana Ibnu Salam qala akhbaruna Muhammad bin Fudail qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, di sini ada sebuah hadis tentang puasa Ramadan, ya tentang keutamaan puasa Ramadan.
Nah, silahkan anak-anakku semua fokus pada teks-teks yang ada tanda-tandanya itu, baik tanda panah, tanda garis maupun tanda bintang. Nah, di sana coba diperhatikan ada beberapa tanda ya yang bisa anak-anakku semua simak. Sanad hadis, ya, pada hadis di atas adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis ya sampai kepada Imam Bukhari. Nah, sekilas tentang matan itu apa sih? Matan itu adalah isi atau inti dari hadis. Jadi kalau misalnya teman-teman atau anak-anakku semua ini melihat misalnya ya teks thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Nah, itu juga bisa disebut sebagai matan. Jadi isi atau inti dari sebuah hadis itu matan. Ya, jadi rangkaian sanad hadis di atas ya adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai pada Imam Bukhari. Kenapa demikian? Karena hadis ini diperoleh dari kitab Imam Bukhari. Maka kita perlu mengetahui Imam Bukhari ini sejatinya memperoleh informasi dari siapa ya? Siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban informasi oleh Imam Bukhari. Nah, maka ya yang disebut sebagai sanad pertama atau sandaran pertama adalah ya orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari. Ya, yang menyampaikan kepada Imam Bukhari berarti siapa? Berarti Ibnu Salam. Ya, jadi Imam Bukhari mendapatkan dari Ibnu Salam. Dan sanad terakhirnya siapa? Sanad terakhirnya adalah Abu Hurairah. Jadi Imam Bukhari ke Ibnu Salam, ya Ibnu Salam mempertanggungjawabkannya kepada Muhammad bin Fudail, kemudian juga memintai pertanggungjawaban pada Yahya bin Sa'id sampai pada sandaran atau pertanggungjawaban terakhir yakni sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Nah, sementara Imam Bukhari ini disebut sebagai mukharrij atau orang yang mengeluarkan hadis dan juga mudawwin atau orang yang menuliskan hadis. Oke, sudah paham anak-anakku semua? Jadi untuk yang disebut sebagai sanad itu berlaku dari kanan ke kiri. Jadi gini ya, yang disebut sanad tadi kan rangkaian atau urutan orang-orang yang meriwayatkan hadis atau rangkaian periwayat. Nah, di sini ada beberapa periwayat. Periwayatnya yang pertama ada Ibnu Salam. Ya, periwayatnya ada Ibnu Salam, ada Muhammad bin Fudail, ada Yahya bin Sa'id, ada Abi Salamah, ada Abi Hurairah. Namun di sini perlu dibedakan ya manakah yang menjadi pijakan atau sandaran ya atau pegangan pertama dari si penulis kitab yakni Abu Hurairah. Maka bisa diambil dari sisi kanan ya, sisi kanan ke kiri. Jadi Ibnu Salam sebagai sanad pertama, Muhammad bin Fudail sanad kedua, Yahya bin Sa'id sanad ketiga, ya Abi Salamah sanad keempat, dan sanad kelimanya adalah Abu Hurairah. Sementara untuk rawi ya atau periwayat, maka di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke. Nah, ini sekelumit tentang khilafiyah atau perbedaan. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama berkaitan dengan penghitungan sanad pertama. Jadi sebenarnya sanad pertama itu siapa sih? Nah, sanad pertama dalam sebuah hadis itu bisa dilihat ya ada dua pendapat. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni adalah sandaran pertama ya atau pegangan pertama bagi mudawin atau penulis kitab. Jadi yang menulis kitab itu disebut mudawin atau orang atau mukharrij, orang yang mengeluarkan hadis. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud dan lain sebagainya. Nah, orang yang dimintai pertanggungjawaban pertama oleh siapa? Imam Bukhari dan sebagainya itu atau guru-guru dari Imam Bukhari itu disebut dengan sanad pertama karena apa yang ditulis oleh mereka ini bersumber dari orang tersebut. Ya, biasanya di awal dari sebuah
sanad. Nah, pendapat kedua ini menyebutkan bahwa sanad pertama adalah mudawin atau mukharij itu sendiri. Mengapa demikian? Karena para mudawin atau mukharij ini juga sangat potensial memiliki murid lagi. Jadi mereka ya kalaupun ada periwayatan yang akan dilakukan lagi, maka mereka bisa menjadi pegangan atau sanad pertama bagi muridnya. Nah, namun karena periwayatan hadis ini terbatas pada mereka para penulis kitab hadis, setelah itu tidak ada tidak disebut dengan periwayat. Namun kita kan tidak mengetahui barangkali tidak terekspos. Nah, nanti silahkan didiskusikan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya ini untuk memudahkan anak-anakku semua dalam mengetahui mana yang sanad, mana yang matan, mana yang rawi dalam sebuah hadis. Biasanya sanad terletak di awal sebuah teks hadis, kemudian juga ditandai dengan alfal atau juga sigat tahammul wal ada. Tahammul wal ada ini maksudnya adalah pembawaan. Ya, jadi bagaimana sebuah berita itu atau sebuah hadis itu disampaikan kepada satu orang ke orang lain, pasti dengan banyak versi. Misalnya anak-anakku semua memperoleh satu informasi, ya cara menyampaikan pada satu orang ke orang lain itu pasti dengan kalimat yang berbeda-beda. Ada yang misalnya, tadi loh saya diceritain si A, atau mungkin tadi loh saya melihat, tadi loh si A mengabari. Nah, kalimat-kalimat tersebut merupakan tahammul wal ada. Ya, misalnya di sini ada an dari anna akhbarona, ya telah mengabarkan kepada kita, akhbaroni kepadaku, haddatsani amba'ani, kemudian juga sami'tu ra'aitu. Ya, jadi telah menceritakan kepada kami, haddatsana amba'ana telah mengabarkan kepada kami, ya sama dengan akhbarona, sami'tu telah mendengar, ru'aitu telah melihat, dan sebagainya. Itu adalah di antara sigat tahammul wal ada. Dan penyebutan rangkaian nama-nama periwayat. Jadi tidak hanya satu orang periwayat yang disebut, tapi ada rangkaian orang-orang yang meriwayatkan hadis atau para periwayat hadis. Nah, bagaimana jika disebutkan hanya satu orang saja dalam sebuah hadis itu? Nah, maka yang disebutkan biasanya itu adalah sanad terakhir, yakni para sahabat. Misalnya langsung an Abi Hurairah qala Rasulullah. Nah, itu merupakan sanad terakhir. Biasanya sanad tidak disebutkan secara lengkap. Oke, ini ada beberapa term atau istilah yang berkaitan dengan sanad. Yang pertama ada al-isnad, yang kedua adalah al-musnad, dan yang ketiga adalah al-musnid. Al-isnad itu sendiri merupakan proses penyebutan runtutan sanad. Jadi proses penyebutan runtutan sanad dari sanad pertama hingga sanad terakhir ini disebut dengan isnad. Kemudian musnad. Ya, musnad ini sendiri ada 4 pengertian. Yang pertama, hadis yang disandarkan atau diisnadkan oleh seseorang. Jadi hadis yang disandarkan kepada seseorang itu disebut dengan musnad. Atau yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan secara lengkap, ya, dengan menyebutkan sanad-sanadnya. Jadi hadis yang disebutkan misalnya ada 20 sanad, 30 sanad disebutkan secara lengkap, itu bisa disebut sebagai musnad. Yang ketiga, ini adalah penyebutan suatu kitab, ya, suatu kitab yang menghimpun hadis-hadis dengan penyusunan berdasarkan nama-nama para sahabat. Jadi hadis ini diurutkan berdasarkan periwayatan dari nama-nama para sahabat. Misalnya yang pertama Abu Hurairah, kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Umar, yang ketiga adalah Aisyah, misalnya seperti itu. Jadi diurutkan dari para periwayat hadis. Ini juga disebut dengan musnad. Yang terakhir yakni sebutan bagi hadis yang marfu atau yang bersambung sampai kepada
Rasulullah. Ini juga disebut dengan hadis yang musnad. Dan yang terakhir adalah musnid. Musnid ini adalah orangnya, yakni orang yang menerangkan sanad dari suatu hadis. Maka dapat disimpulkan bahwa secara definitif sanad ini merupakan rangkaian urutan ya atau silsilah orang yang meriwayatkan hadis, serta bisa disebut juga sebagai jalan yang menghubungkan kepada matan atau inti hadis. Berikutnya terdapat istilah sanad pertama. Yang disebut sanad pertama ini siapa? Yakni bagi periwayat yang dijadikan sandaran pertama oleh mukharrij ya. Dan sanad terakhir ini bagi periwayat yang dijadikan sandaran paling akhir, yakni para sahabat. Dan tadi juga dijelaskan ada khilafiyah, ada yang menghitung juga para rawi terakhir, yakni mereka yang membukukan hadis dalam sebuah kitab, itu juga bisa disebut sebagai sebagai sanad pertama ya. Itu ada dua pendapat. Kemudian di antara karakteristik sanad itu terletak di awal teks hadis, kemudian mengandung sighah tahammul wal ada ya, serta ada beberapa nama rawi yang disebutkan. Selanjutnya term yang berkaitan dengan sanad yaitu ada isnad, musnad, dan musnid. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan anak-anakku semua. Barangkali ada hal yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, silahkan bisa melalui chat ya, baik melalui WA maupun melalui komentar dalam akun YouTube ini ya, karena kita sangat terbuka sekali, tidak serta-merta apa yang saya sampaikan harus anak-anakku semua terima ya dengan mentah-mentah. Maka boleh jika anak-anakku sudah membaca di buku mana, di referensi mana, maka boleh kita diskusikan bersama. Baik, cukup sekian ya, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan pembahasan yang lain lagi. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.